setiap pujian kami pada malam hari ini. Kami berikan hati kami kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus, hendak
hanya Kau yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami mau menjadi penyembah Tuhan yang benar ya Bapa. Tuhan urapi setiap hati kami. Tuhan urapi setiap pribadi kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengikut Yesus sepanjang hidup kami Bapa. Kami persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau masuk lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ini pujian kami. Kami menaikkan kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Biarlah pujian ini menjadi iman setiap kita. Haleluya. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan
hati kami Bapa. Yes. Kami ingin mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kehendak Tuhan. Amin. Di hidupku puji nama Tuhan, kita masih mau meninggikan nama Tuhan. Kita sorakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya bagi Dialah puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Serukan namanya, haleluya. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Tinggikan namanya. Besar dari yang kuharapkan, dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kemuliaan,
kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang sama Tuhan pada malam hari ini. Karena Engkau kudus Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Mari katakan
setiap hati kami Tuhan. Kami bawa kepadamu pada malam hari ini. Bila setiap firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Yes, Kau yang layak. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu sekali lagi kepada Tuhan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan, benar Tuhan. Segenap
firman Tuhan pada hambanya. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Kau memanggil kami menjadi penyembah-Mu. Tidak ada yang paling indah di dunia ini selain kami dipanggil menjadi penyembah-Mu. Sebab itulah tujuan-Mu menciptakan kami. Itulah tujuan-Mu mengapa Engkau mau datang mencari kami yang terhilang, mati bagi kami, berkorban untuk hidup kami, supaya kami dapat layak menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hari ini kami mengalami Engkau lebih dalam lagi, kami boleh dipulihkan sehingga kami boleh hidup menjadi seorang penyembah. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, kuatkan dan teguhkan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, malam ini kita boleh bersama-sama menikmati praise and worship, dan kita sama-sama nyembah Tuhan. Ya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa memenuhi tempat ini, dan saya sangat percaya bahwa setiap kita yang menyembah Tuhan, bahkan setiap kita yang melayani Tuhan pasti merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan, ya, di bawah satu tema, yaitu menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang penyembah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kadang kita merasa bahwa kita sudah menjadi seorang penyembah yang benar. Kita terima Yesus, kita ikut Dia, kita melayani Dia, ya. Kita melakukan segala sesuatu untuk Dia, dan kita merasa bahwa kita sudah menjadi penyembah yang benar. Nah, hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat kembali bagaimana sih menjadi penyembah yang benar. Sebab menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, belum tentu menjadi seorang penyembah. Ada begitu banyak anak Tuhan, orang Kristen yang notabene-nya anak Tuhan, notabene orang Kristen, tetapi masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam keadaan yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di ayat yang kita baca, di situ dikatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah. Jadi menjadi seorang penyembah itu bukan keinginan hamba Tuhan, bukan keinginan gereja,
bukan keinginan manusia atau siapapun, lembaga manapun, tetapi menjadi penyembah itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menginginkan kita menjadi penyembah. Nah, untuk itu mari kita sama-sama yuk penuhi keinginan Tuhan, penuhi keinginan Bapa. Yuk kita mau berubah, kita mau mengambil komitmen kembali untuk memenuhi kerinduan dari Bapa. Jadi ini adalah kerinduan Bapa ya. Menjadi penyembah adalah kerinduan Bapa. Nah, malam ini mari kita lihat apa sih seorang penyembah itu yang benar. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Nah, yang pertama saudara, kita bisa lihat di ayat yang ke-22. Di situ dikatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau saya baca ayat yang 21, di situ kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi penyembah yang benar, maka yang perlu kita lakukan yang pertama ialah mengenal siapa yang kita sembah. Kalau kita mau jadi penyembah yang benar, kenal siapa yang kita sembah. Ini penting saudara. Saya kasih contoh ya, kalau saudara diundang di satu pesta, kebetulan teman yang mengundang saudara itu adalah dia yang berulang tahun di pesta itu. Saya yakin kalau saudara diundang ke pesta itu berarti saudara mengenal orang yang mengundang saudara itu. Orang yang mengundang. Sebab jikalau saudara tidak dikenal oleh orang yang mengundang saudara, maka saya yakin bahwa saudara pasti tidak akan diundang. Dan ketika saudara ke pesta itu, saudara akan merasa bahwa saudara nyaman di sana karena saudara dikenal oleh orang yang mengundang saudara dan saudara mengenal orang yang mengundang saudara. Nah, demikian juga ketika saudara menyembah Tuhan. Ini sangat penting. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita harus kenal siapa Dia. Siapa Dia yang kita sembah. Dan ketika kita mengenal siapa Dia yang kita sembah, maka kita akan fokus ya. Fokus kepada siapa yang kita sembah. Nah, kadang begini kalau kita ke gereja ya. Kadang kita kehilangan fokus. Ada yang fokusnya ke gereja untuk apa? Untuk hanya melayani Tuhan. Oh, ini karena jadwal. Ini karena ada tugas pelayanan. Oh, karena dia adalah ketua komisi ini. Oh, karena dia adalah bagian multimedia. Dia ada bagian musik. Dia bagian worship. Walaupun apa yang saudara lakukan itu adalah penyembahan, namun fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi fokus kita kepada tanggung jawab. Nah, sebenarnya tidak salah, tetapi akhirnya kita kehilangan fokus. Dan saudara, ketika saudara kehilangan fokus kepada siapa yang saudara sembah, nah disitulah kadang-kadang kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita mulai fokus kepada apa yang kita lakukan, fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada orang yang mau lihat kita, bagaimana penampilan kita, bagaimana perform kita, gitu. Kalau ada yang salah nanti mulai ketawa, mulai lucu, oh gitu. Akhirnya ya sudah, fokusnya pada apa yang ingin manusia katakan ya. Kan begitu ya, manusia kan sering ingin cari pengakuan. Tadi bagus gak saya WL? Tadi bagus gak saya khotbah? Tadi bagus tidak acara kita? Nah, bagus saya main musik? Di situ kita ingin cari pengakuan. Nah, kita akan kehilangan fokus karena kita sudah beralih fokus dari Tuhan kepada apa yang kita buat, bukan apa yang Tuhan ingin kita buat.
Nah, jadi yang pertama ini saudara, menjadi penyembah yang benar, yaitu kita harus kenal Tuhan. Kalau Tuhan itu maha luar biasa, maha dahsyat, maha segalanya, maka tak kala kita datang untuk menyembah Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang main-main, bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada rasa hormat, ada rasa kagum. Kita menyembah Dia, sujud. Kata sembah itu proskuneo. Proskuneo itu kita sujud sampai ke tanah. Ya. Kalau saudara pelajari penyembahan bangsa Israel, mereka sujud sampai ke tanah ya, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi sikap tubuh, sikap hati, ya, sikap hidup kita itu menentukan kualitas siapa yang kita sembah. Dan saudara, kalau saudara tahu Tuhan itu luar biasa, maka sikap kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, jadi yang pertama, kenal Tuhan itu. Baru saudara akan tahu bagaimana yang terbaik menyembah Tuhan. Ya. Saudara akan memberikan kualitas yang terbaik buat Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi penyembah yang benar. Di sini Tuhan membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Tuhan bilang begini, Allah itu roh. Saudara perhatikan, roh itu kata besar. Allah itu memang eksisnya adalah roh adanya. Dia tidak dapat dilihat karena Dia roh adanya, sehingga barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Jadi saya dan saudara adalah manusia roh. Kita memiliki tubuh, memiliki jiwa dan roh. Ya, jadi kita punya roh. Saudara punya roh. Itu sebabnya kita adalah manusia yang kekal, yang punya roh. Kita beda dengan binatang, saudara. Binatang tidak punya roh. Dan bahkan dia tidak punya jiwa. Dia hanya punya kehidupan. Ya. Setelah mati selesailah hidupnya. Ya. Ada orang yang berkata bahwa binatang akan ke surga. Tidak, saudara. Tidak ada di dalam Alkitab binatang itu ada di surga. Nanti sampai surga baru kita lihat apakah ada burung-burung di surga atau tidak. Apakah ada harimau di surga atau tidak. Tapi saya yakin tidak ada ya, makhluk lain di surga selain manusia. Nah, maksud daripada menyembah di dalam roh ini berbicara tentang begini saudara, bahwa Tuhan itu roh, artinya Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan itu tidak hanya di satu lokasi atau satu tempat yang kita namakan seperti gereja ya. Tuhan tidak hanya ada di gereja. Jadi Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana saja. Dia omnipresent. Dia hadir di mana saja. Jadi kita sadar begini, bahwa Tuhan itu tidak hanya kita sembah di gereja. Oh, kalau kita menyembah Tuhan, ayo kita ke gereja. Tidak. Tuhan itu roh adanya. Nah, di sini dia mengajari begini. Penyembahan yang benar itu di mana saja, kapan saja kita dapat sembah Tuhan. Sekali lagi, di mana saja, kapan saja kita dapat menyembah Tuhan. Ya. Jadi saudara, ini penting. Di mana saja, kapan saja kita dapat menyembah Tuhan. Nah saudaraku, ini membuat kita akan mulai berhati-hati di dalam bersikap. Jadi penyembahan itu bukan waktu kita ada di gereja, tapi di mana saja. Waktu saudara kuliah, ya, saudara kerja tugas, saudara ada di kelas, saudara ada di kamar mandi, saudara sedang bawa motor, saudara sedang bawa mobil, ya, saudara sedang sendiri, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang lihat saudara. Nah disitulah saudara dituntut Tuhan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya begini, saya mau hidup takut akan Tuhan saat orang tidak melihat, ketika saya sendiri dengan handphone saudara. Nah disitulah saudara, Tuhan mau lihat saudara nyembah Tuhan saat saudara gunakan handphone atau tidak gitu.
Mengapa? Karena Alkitab berkata begini, mata Tuhan itu apa? Melihat ke seluruh bumi. Mata Tuhan itu menjelajah. Dia mengamati setiap kita. Jadi kalau roh itu Tuhan ada di mana saja. Ya. Apa yang kita buat ketika saudara sendiri, Tuhan lihat saudara, ya. Tuhan amati. Sehingga di mana saja kita harus sadar bahwa oh, Tuhan melihat saya. Kita mulai menjaga hati, jaga pikiran, ya, jaga tangan kita, penggunaan handphone kita, atau mungkin kita sedang dengan teman-teman, ya, bercakap-cakap. Di situ kita mulai sadar bahwa kita harus jadi penyembah. Nah, ini mengajarkan kita begini, hidup kudus, holiness, kudus. Hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Tuhan mau agar kita menghormati Dia setiap waktu. Saat orang lihat maupun orang tidak lihat, ya, Tuhan mau kita hormati Dia. Ya, yang anak-anak, Tuhan mau, ya, agar sekalipun orang tua tidak lihat, tapi kita benar-benar, ya, mau takut akan Tuhan di sana. Jangan karena orang tua lihat baru kita mau hidup benar, atau pemimpin lihat baru kita hidup benar. Nah, itu satu hal yang keliru. Seorang penyembah setiap waktu, setiap saat dia akan sadar, saudara, dia akan sadar bahwa hidupku milik Tuhan, sehingga kita tidak beri kesempatan, ya, untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi saudara, menyembah Tuhan dalam roh. Saya kadang-kadang menyembah Tuhan, saya tidak perlu harus saya ambil gitar, saya harus duduk dan mulai ritual. Tidak, saudara. Kadang-kadang ketika saya sendiri, saya rasakan hadirat Tuhan, ya, saya angkat hati saya menyembah Tuhan, roh saya nyatu dengan Tuhan. Nah, ini penting. Menyembah dalam roh juga berbicara roh kita itu nyambung dengan roh Tuhan. Sebab kalau kita cuma menyembah di dalam tubuh dan jiwa saja tanpa roh kita satu dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Saudara mungkin tahu banyak tentang Tuhan, kita punya pendalaman Alkitab yang dalam, kita tahu tentang Tuhan, tetapi roh kita tidak kuat. Sedikit sekali masalah kita langsung kecewa, sedikit saja problem kita langsung putus asa, karena roh kita tidak kuat. Nah, sebenarnya kalau kita mau kuat, maka roh kita yang harus kuat. Roh saudara yang harus kuat. Nah, roh kita kuat ketika roh kita itu menyatu dengan roh Tuhan. Jadi penyembahan yang benar itu antara roh dengan roh. Roh kita dengan roh Tuhan. Nah, yang mati pada Adam dan Hawa itu bukan tubuhnya saja, tetapi rohnya. Waktu Tuhan bilang, ya Adam, engkau telah berdosa bersama Hawa, maka engkau akan mengalami kematian. Kematian itu bukan fisik saja, tapi rohnya. Itu sebabnya Yesus datang menghidupkan roh kita, supaya roh kita itu hidup dan kita dapat nyatu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan dalam roh. Nah, jadi penting saudara menyembah di dalam roh. Roh berbicara soal Tuhan hadir di mana saja, tapi roh juga berbicara soal kekuatan rohani kita. Jadi saudara harus kuat di dalam roh. Kalau tidak kuat dalam roh, percayalah, saudara tidak bisa mengantisipasi keadaan apapun yang menimpa saudara. Nah, jadi saudara, itu yang kedua. Kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Kenal Tuhan, saudara akan punya respek yang benar, rasa hormat yang benar akan Tuhan. Kemudian menyembah dalam roh, saudara akan menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, ini dia, ini yang penting. Tuhan bilang, engkau harus menyembah dalam roh dan apa? Kebenaran. Nah, yang terakhir, menyembah Tuhan dalam kebenaran. Nah, ini berbicara soal firman. Ya. Hidup kita harus dikuasai oleh firman. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan ini dia, berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Jadi hidup kita harus dikuasai oleh firman. Nah, berapa banyak anak Tuhan
yang hidupnya tidak dikuasai oleh firman. Ketika kita nyembah Tuhan, pastikanlah hidup kita itu dikuasai oleh firman. Artinya begini, dikuasai oleh firman ialah kita melakukan firman. Ya, penyembahan itu berbicara tentang ketaatan. Ketaatan kita kepada firman. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, ya, kita nyanyi, tapi kalau kita tidak taat firman, nah disitulah kita tidak jadi penyembah yang benar. Jadi mulai malam ini, penyembah yang benar itu penyembah yang melakukan firman. Memang taat kepada firman itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi ketika saudara belajar untuk taat kepada firman, maka disitulah saudara jadi penyembah. Firman mengontrol pikiran saudara. Jadi pikiran saudara tidak gampang kesana kemari. Kan? Ada orang yang dengar firman tapi pikirannya ngelantur kemana-mana. Tidak fokus sama firman. Tidak sungguh-sungguh fokus pada firman. Makanya kehilangan ya, banyak orang begini. Kehilangan untuk dapat ngerti firman. Karena ketika orang sampaikan firman Tuhan, dia nggak perhatikan dengan baik. Nah disitulah kadang-kadang kita kehilangan. Wah, apa pesan firman Tuhan tadi? Nggak tahu. Karena iblis itu gini, perumpamaan Yesus begini, iblis itu curi itu firman. Ya, seperti benih yang ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang terhimpit dengan batu-batuan. Ya. Nah, orang yang menyiapkan hati untuk dengar firman itu seperti benih yang jatuh di tanah yang apa? Baik, supaya firman itu tumbuh. Nah, kalau kita tidak fokus, firman itu dicuri, apa yang kita mau dapat? Coba, tidak ada, gitu, tidak ada, gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar, jadi penyembah yang benar, Tuhan kehendaki itu. Penyembah yang benar itu di mana saja, ya, di saat saudara dilihat, tidak dilihat, saudara harus sadar Tuhan lihat saudara. Ya. Mulai belajar. Hidup hormat sama Tuhan, ya. Hidup hormat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, penyembah itu dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara tahu bahwa roh saudara harus nyatu dengan Tuhan. Bukan hanya tubuh saja, bukan hanya kita ngangkat tangan, ya. Kita sikap tubuh kita yang kita melakukannya, tapi roh saudara harus diangkat. Makanya kalau kita baca karunia-karunia Roh Kudus, ada yang disebut yang karunia bahasa roh. Situ juga adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Ada karunia-karunia roh yang kita terima. Kemudian yang terakhir apa? Lakukan firman. Taat sama Tuhan. Firman itu penting. Itu yang dapat mengubah hidup kita. Sehingga penyembahan itu membuat kita akan terus grow up ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi belajar untuk bertumbuh. Ya, saudara taat sama firman, maka saya percaya hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari Roh Kudus tolong kami, jadikan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada ibadah malam hari ini sudah menerima berkat daripada Tuhan, amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah, karena Ia bukan Tuhan yang biasa. Dan hidupan kita sembah dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian doa Yabes. Doa penutup oleh Bapak Gembala.
Tuhan, terima kasih Kau hadir di tengah kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Jadikan kami menjadi penyembah yang benar, yang mengenal Engkau, menghormati Engkau dimanapun kami berada, memberikan seluruh hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan biarlah kami boleh taat, setia untuk mengikuti firman-Mu, agar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat Praise and Worship malam hari ini, semua yang melayani, yang terlibat. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan mengizinkan kami menikmati Engkau, merasakan kehadiran-Mu. Baik yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada menyaksikan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus, oleh tuntunan dari Tuhan Roh Kudus turun memberkati saudara-saudara sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkatnya. Sama-sama katakan